Pagi baru telah menyambut kita pada hari ini, Senin 2 Juni 2025. Mengawali kegiatan kita di hari ini, mari kita datang pada Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kalau Tuhan tidak menuntun kami mudah jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga pagi ini kami memutuskan untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan menuntun kami untuk membuat kami hidup menurut kehendak-Mu, sesuai arahan firman-Mu ini. Tuntunan Roh Kudus yang kami harapkan, kami sambut dengan ucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 17-19. Demikian. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakannyalah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada pepatah yang berkata, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Hal ini memberikan kesan yang begitu luar biasa, kasih orang tua kepada anak. Jika manusia yang juga melakukan dosa tahu berbuat yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Tuhan yang kita sapa sebagai Bapa kami yang di sorga. Ia memiliki kasih yang besar terhadap umat. Ia memiliki inisiatif untuk menjumpai umat dengan dasar kasihnya, seperti yang tertuang dalam Keluaran pasal 40 ayat 17-19 yang mengisahkan perintah Tuhan kepada Musa untuk membangun kemah suci. Kemah suci adalah tempat kediaman Allah di tengah-tengah umat. Dan di kemah suci itu umat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di kemah suci itu juga umat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dari Keluaran 40 ayat 17-19 ini, kita dapat merenungkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perjumpaan Allah dengan umat di masa lalu maupun perjumpaan Allah dengan umat di masa kini selalu didahului oleh inisiatif Tuhan. Manusia ini terbatas oleh dosa, tidak mampu untuk menggapai Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu untuk menjumpai umatnya. Sungguh betapa baiknya Tuhan yang mau menjumpai umat, baik di masa lalu maupun umat dalam kehidupan masa kini. Yang kedua, kebaikan Tuhan yang mau menjumpai umat direspon oleh Musa lewat sikap ketaatannya yang mengikuti perintah Tuhan dalam mendirikan kemah suci. Ketaatan Musa membuat ia dilayakkan oleh Tuhan. Masihkah kita mengingat kisah tokoh lainnya di dalam Alkitab yang juga menunjukkan ketaatan kepada Tuhan? Seperti halnya Nuh yang membangun bahtera dari kayu gofir dengan berbagai ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ketika ia mengikuti kehendak Tuhan, Nuh terlihat aneh, bahkan ditertawakan oleh banyak orang. Saudara-saudara, memang ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, akan nampak berbeda dari dunia, dan dunia bisa saja menertawakan kita. Tetapi ingatlah saudara-saudara, bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, sebenarnya kita sementara menerima perkenanan Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang pada waktu yang sama, tetapi berkat Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tetaplah taat kepada Tuhan, jangan kompromi dengan dunia, karena sumber berkat itu adalah Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan menerima perkenanan Tuhan. Kita pasti menerima berkat Tuhan. Jalanilah hari ini dalam ketaatan kepada Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan ini, bahwa panggilan kita
bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat beraktivitas bersama dengan Pendeta Brian Cliff dari GKI Pangkalan Banteng. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Mampukanlah kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan di sepanjang kehidupan kami di hari ini, sehingga hanya Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.